Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast SMPN Negeri 2 Nglego. Hai semua sobat podcast Embero. Kali ini saya kedatangan Wakahumas dari SMPN Negeri 2 Nglego bersama Ibu Lulu. Apa kabar Bu? Selamat datang di podcast Embero. Iya, alhamdulillah. Sehat Bagaimana selalu. kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah sehat sampai hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin, amin. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang peringatan Hari Pendidikan Bu yang diselenggarakan setiap tanggal 2 Mei ya. 2 Mei. 2 Mei. Apakah ada program dari khususnya dari SMPN Negeri 2 Nglego ini tentang adanya peringatan Hari Pendidikan Nasional Bu? Tentunya kan pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Iya. Terima kasih. Jadi untuk menyongsong Hari Pendidikan Nasional ini di Embero ada program yaitu prospek yang juga selain prospek juga ngangsu kawruh. Dimana untuk ngangsu kawruh sudah dilaksanakan 1 minggu yang lalu, dimana dalam ngangsu kawruh itu anak-anak diajak untuk ke industri batik. Jadi mereka di sana belajar membatik. Nah, untuk prospek itu dilaksanakan mulai nanti tanggal 27 April sampai tanggal 29 April. Minggu depan berarti minggu depan. Nah, untuk prospek itu sendiri singkatannya apa sih Bu? Prospek itu adalah program siswa pelatihan kerja. Jadi di sini anak-anak itu dilatih untuk bekerja. Apa sih kegiatannya? Nah, ini kegiatan mereka adalah bekerja di UMKM bisa, kemudian di bengkel juga bisa, di rumah industri atau di toko juga bisa. Bahkan dulu ada yang di TK, jadi mereka mengajar anak-anak. Itu ya. Untuk prospek sendiri itu sudah berjalan berapa kali Bu? Atau sudah berapa tahun? Ya, untuk prospek itu sudah berjalan 3 atau 4 tahun. Wah, ini lama ya? Ini kalau tidak salah yang tahun ke-4 kalau tidak ketiga. Ya. Cuma dulu itu sebenarnya prospek itu untuk mengisi waktu anak-anak, waktu luang. Dulu dilaksanakan waktu libur semester 2 ya, libur semester. Nah, ini kebetulan juga ini anak-anak kelas 9 melaksanakan AAF, asesmen akhir fase D. Ini anak-anak kelas 8 diberi program yaitu prospek tadi. Jadi mereka akan bekerja di tempat-tempat yang sudah mereka pilih. Untuk mekanismenya Bu, apakah anak-anak itu mencari sendiri tempatnya latihan bekerja itu tadi? Apa sudah disediakan dari sekolah? Ya, untuk tempat ini anak-anak mencari sendiri. Mereka berkelompok, dalam satu kelompok itu maksimal 3 anak. Mereka mencari tempat mereka bekerja, misalnya ke toko, kemudian ke rumah produksi, kemudian juga bengkel. Ini anak-anak yang laki-laki ini rata-rata memilih di bengkel. Gitu. Berarti prospek ini tempatnya itu sudah sesuai dengan minat siswa masing-masing. Iya, betul. Jadi anak-anak mencari, kemudian setelah mendapat tempat, mereka akan diberi surat dari sekolah. Surat sekolah jadi meminta izin kepada pemilik tempat mereka bekerja itu sebagai surat resminya ya. Surat resminya diberi dari sekolah. Nah, kemudian nanti ini mereka bukan dilepas begitu saja. Nanti akan dikunjungi, akan dimonitoring oleh wali kelas masing-masing. Gitu. Itu berapa hari Bu? Untuk pelaksanaannya 3 hari. 3 hari. Nah, kalau ini ada beberapa tempat
mereka kerja itu malah minta lebih dari 3 hari, kalau bisa lebih dari 4 hari. Mungkin yang tempat kerjanya minta yang lebih 3 hari itu kekurangan memang mungkin Bu ya. Nggak bisa gitu. Karena dengan kehadiran anak-anak 3 anak itu sangat terbantu. Nah, itu bisa menjalin simbiosis mutualisme Iya, ya. betul. Anak-anak mendapatkan ilmu kreativitas, keterampilan, di sisi lain tempatnya yang menjadi tempat prospek itu tadi juga membantu pekerjaannya mereka. Iya. Nah, ini untuk Bu, kan pasti suatu program itu pasti ada suatu hambatan dan juga ada suatu dampak positifnya. Nah, untuk kendala Bu, dengan adanya prospek yang menurut saya ini visioner. Iya, Karena secara tidak langsung anak itu dididik bahwa ini loh dunia luar. Jadi secara pemikiran itu tidak hanya teori saja, tapi juga Iya. praktek. Nah, dari sekolah dengan adanya kegiatan tersebut, itu apa sih kendalanya? kendalanya. Mungkin ada kendala yang positif juga ada negatif dengan Iya. adanya program itu. Betul. Jadi kalau kendala itu lebih ke masalah monitoring tadi ya. Oh, Kalau kan anak-anak mencari sendiri mungkin yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ada yang sampai Pacuh sana ya. Bayu. Pacuh ini yang agak dalam-dalam itu, yang agak Iya. dalam, yang medannya agak sulit ini yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu guru yang mengunjungi. Tapi bagaimanapun sulitnya harus tetap dikunjungi. Oh, Ya, kemudian gini ada lagi karena dalam satu kelas itu tidak hanya 1 atau 2 kelompok nah, dan tempatnya itu tidak berdekatan. Ini kendalanya waktu berkunjungnya sangat terbatas. Jadi terbatas maksudnya kita tidak bisa berlama-lama di situ. Mungkin sebenarnya kan bisa kita berlama-lama ngobrol dengan pemiliknya, kemudian apa gunanya untuk anak-anak, kemudian kita bisa melihat anak-anak itu bekerja. Nah, ini tidak bisa seindah ya, itu ya. ya, Karena dengan adanya waktu yang terbatas dengan cara terbatas, itu. ya. Ya. Gini Bu, dengan sebelumnya kan program itu baik. Tapi kan pasti ada suatu kendala kita melihat kenakalan anak remaja yang sekarang. Katakanlah sekarang sudah muda tapi banyak anak yang bolos gitu loh Bu. Nah, dengan adanya program itu bagaimana sih dari pihak sekolah memonitoring bahwa anak ini benar-benar datang ke tempat kerja tersebut. Anak ini lagi sakit tidak masuk. Itu bagaimana cara memonitoringnya Bu? Iya. Ya ini ketika Bapak Ibu wali kelas itu mengunjungi, ini bisa sambil bertanya-tanya kepada pemiliknya. Nah, ini anak ini bagaimana? Rajin apa tidak? Tapi untuk kehadiran di tempat mereka kerja itu pada umumnya ini selalu nihil. Maksudnya selalu hadir semua. Namanya mereka lebih suka bekerja atau belajar di luar daripada harus duduk di bangku sekolah. Berarti respon dari anak-anak, dari siswa-siswa itu berarti positif Bu, sangat antusias. Iya, mereka sangat antusias. Kemudian tempat kerja mereka juga namanya welcome sekali. Mereka sangat terbuka, sangat menerima kehadiran anak-anak. Tadi kan panjenengan ngendikan menawi ada program selain prospek ada ngasuh awuruh juga Bu. Kalau kita melihat dari bahasa yang digunakan ngasuh awuruh itu kan seperti mencari ilmu kan. Nah, itu bisa dijelaskan Bu, sudah berjalan berapa tahun atau sudah berapa kali dan sebetulnya tujuan dari adanya ngasuh awuruh itu apa? Untuk ngasuh awuruh itu sebenarnya ya hampir beriringan dengan prospek tadi yang bertujuan kita membawa anak untuk belajar di luar. Jadi belajar yang seperti sudah Pak Jaka sampaikan tadi bahwa belajar itu tidak hanya di bangku sekolah di meja lingkungan sekolah saja, tapi kita di masyarakat juga bisa belajar. Justru ketika kita belajar di luar itu langsung pada narasumbernya seperti anak-anak yang ke batik ini ini langsung diajari oleh memang pelaku usaha batik. Jadi bagaimana mereka membuat, kemudian mereka juga disampaikan bagaimana pemasarannya. Gitu. Berarti dari sistem produksi, cara membuatnya, nanti distributornya bagaimana dan cara pemasarannya bagaimana itu juga dipelajari langsung Bu ya. Itu sudah berjalan berapa kali Bu kalau ngasuh awuruh?
Seperti saya katakan tadi, ini hampir beriringan dengan prospek. Jadi ini tahun kalau nggak ketiga ya keempat yang tahun Oh ini. gitu. Apakah di situ ada juga bidangannya? Kalau tahun kemarin saya lihat tidak hanya membatik Bu ya, Iya, tapi juga membawa apa juga belajar tentang membuat gerabah dan panek-panek iya. ya. Nah, Itu sangat apa ya? eh Pemikiran anak itu dipaksa untuk berkreativitas di situ karena namanya pendidikan itu kalau hanya soal teori ya kita Iya. tidak bisa tahu cara bersosial mungkin Mhm. gitu Bu ya. Iya. Ya, mungkin ada apa Bu wejangan dengan adanya menyongsong Hari Pendidikan Nasional khususnya untuk siswa-siswi Emero ini mungkin panjenengan bisa katakan di sini Bu. Iya. Untuk anak-anak semua di Hari Pendidikan Nasional ini hari kita. Ini mari kita semua membekali diri kita dengan keterampilan, dengan tanggung jawab. Kemudian juga mari bekali diri kita dengan ilmu agama, karena ilmu agama adalah satu-satunya benteng yang bisa mengerem kita dari perilaku atau perbuatan yang menyimpang. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses ke depannya. Amin. Ya itu tadi pesan dari Ibu Wakahumas dari SMPN Negeri 2 Mleko bahwa pendidikan itu yang penting adalah tanggung jawab dan agama sebagai pagar atau penuntun kita. Dan jangan lupa inti dari pendidikan itu adalah sadar bahwa kita manusia dan manusia akan berjalan kemana. Mungkin sekian podcast dari saya dan Wakahumas. Kita sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.